Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, bank dan lembaga keuangan lainnya yang terdiri dari nama kelompok Dewa Yuni Tanjung, Devia Anggraini Manurung, Dwi Fitria Purba, Serlita Andriana Francisca, dan Nur Hawadayanti. Di sini kelompok kami mengangkat tema tentang lembaga keuangan internasional. Apa sih lembaga keuangan internasional itu? Di sini kami akan menjelaskan lembaga keuangan internasional adalah lembaga internasional yang didirikan oleh satu negara dan tunduk di bawah hukum internasional. Pemilik atau pemegang sahamnya adalah pemerintahan negara, tetapi ada juga lembaga internasional dan organisasi lain yang menjadi pemegang saham. Beberapa lembaga keuangan internasional ternama dibentuk oleh beberapa negara. Sejumlah lembaga keuangan bilateral secara teknisi tergolong lembaga keuangan internasional. Lembaga-lembaga keuangan internasional besar didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk membantu rekonstruksi Eropa dan menetapkan mekanisme kerjasama internasional dalam pengelolaan sistem keuangan global. Salah satu contohnya adalah IMF, yaitu International Monetary Fund. IMF didirikan tahun 1944, berawal dari kegiatan konferensi PBB yang dilaksanakan di Bretton Woods, Amerika Serikat. Saat itu terdapat 45 perwakilan negara yang setuju akan adanya kerjasama bidang ekonomi dan tujuan menghindari terjadinya depresi besar seperti tahun 1930 untuk kedua kalinya. Pada tahun itu, beberapa negara mengalami perekonomian yang cukup lemah, sehingga untuk mempertahankan perekonomiannya agar tidak goyah, negara-negara tersebut menerbitkan kebijakan hambatan impor. Namun, kebijakan tersebut justru malah membuat perekonomian menjadi goyah dan lemah, hingga akhirnya beberapa negara tidak sanggup bertahan. Situasi ini membuat beberapa perwakilan negara mendatangi konferensi di Bretton Woods guna mendiskusikan pasal-pasal kesepakatan dalam rangka mengawasi sistem moneter internasional, stabilitas nilai tukar serta menghapus pembatasan tukar-menukar valuta asing. Desember 1945 terbentuklah organisasi internasional secara resmi hingga saat ini menjadi IMF. Lokasi sekarang IMF berada di Washington DC, Amerika Serikat, dengan keanggotaan yang terdiri dari 189 negara di dunia, di mana juga terdapat 24 direktur eksekutif. IMF memiliki tujuan yang pertama yaitu memantau perkembangan dan kebijakan ekonomi. Yang kedua, memberi dana pinjaman bagi negara anggota IMF. Yang ketiga, mengadakan pertemuan tahunan anggota IMF. Adapun tugas-tugas IMF yaitu memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perluasan transaksi internasional yang seimbang, mendorong stabilitas dari nilai tukar mata uang internasional, membantu terbentuknya sistem pembayaran secara multilateral, memenuhi sumber bantuan yang lebih lengkap dengan sistem berkualitas kepada negara anggota yang sedang mengalami masalah perekonomian atau neraca pembayaran. Dalam jangka panjang, menurunkan tingkat kemiskinan di seluruh dunia. Manfaat berdirinya IMF untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional, dana moneter internasional atau International Monetary Fund, bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan negara keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Teman-teman, Indonesia pernah menjadi tuan rumah IMF di Bali pada tahun 2018. Sri Mulyani menyebut bukan soal ekonomi saja yang akan dapat dampak positif dari penghelatan ini. Citra Indonesia di mata 189 negara pun menjadi lebih baik dan bisa menjadi negara yang memberi pengaruh pada suatu pemikiran di kancah global. yang dikelola dengan baik, well managed,
yang dimanage dengan baik untuk negara yang memiliki prestasi kita juga punya pengalaman yang bisa dibagikan kepada negara lain. Selanjutnya ada Bank Dunia. Bank Dunia didirikan pada tahun 1944 dengan nama Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau IBRD. Mulanya, Bank Dunia dibentuk dengan tujuan untuk memberikan bantuan berupa pendanaan kepada negara-negara yang mengalami kerugian akibat Perang Dunia Kedua. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal, atau lebih jelasnya yaitu sebuah organisasi internasional yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan dirancang untuk membiayai proyek-proyek yang meningkatkan pembangunan ekonomi negara-negara anggotanya. Adapun tujuan Bank Dunia di mata internasional, yang pertama membantu rekonstruksi dan pembangunan dengan cara memfasilitasi investasi modal untuk tujuan tertentu suatu negara. Yang kedua, mendorong investasi lewat jaminan atau pinjaman. Yang ketiga, membantu perdagangan internasional dengan cara mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran. Yang keempat, menyusun pinjaman internasional yang dapat membiayai proyek negara baik besar ataupun kecil dengan jaminan. Yang kelima, kegiatannya pada dasarnya untuk mempengaruhi investasi internasional sehingga tercipta keadaan ekonomi yang damai. Selanjutnya, fungsi Bank Dunia terhadap negara-negara berkembang. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan bidang kehidupan sosial. 3. Membantu kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan berkualitas, efisien, dan transparan. 4. Melestarikan lingkungan hidup. 5. Mendukung pengembangan bisnis di sektor swasta. 5. Turut andil dalam pembentukan stabilitas ekonomi supaya tetap dalam kondisi stabil untuk investasi dan perencanaan jangka panjang. Yang terakhir ada Bank Asia. Sejarah Bank Asia yaitu Asia Development Bank atau ADB atau Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia didirikan pada tahun 1966, di mana pada saat itu negara-negara Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunannya. Berkantor pusat di Filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. Piagam pendiriannya ditandatangani oleh perwakilan dari 31 negara. Jumlah anggota hingga saat ini sebanyak 67 negara yang anggotanya merupakan pemerintahan-pemerintahan dari berbagai negara. Selain itu, ADB juga telah memberikan kebutuhan dana untuk pinjaman Greater Mekong Subregion atau GMS yang merupakan mekanisme kerjasama pembangunan yang didesain dan disponsori oleh ADB. GMS diprakarsai untuk meningkatkan pembangunan di area natural ekonomi yang tergabung secara alami oleh aliran Sungai Mekong di Asia, yaitu Provinsi Yunnan dan daerah otonomi Guangxi-Chuang di Republik Rakyat Cina dan 5 negara anggota ASEAN termasuk Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Nah, sudah jelas dan paham kan teman-teman apa itu lembaga keuangan internasional dan apa-apa aja yang tercakup di dalamnya? Ada IMF, Bank Dunia, dan Bank Asia. Sampai sini dulu ya video dari kelompok kami. See you next video teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman semua. Bye bye.